Bisnis Anda memiliki banyak hutang, tapi tidak tercatat di laporan keuangan Anda. Bagaimana sih caranya agar laporan hutang Anda tidak terlewat di laporan keuangan Anda? Mari simak video berikut ini. Halo, saya Adi Saputra dari theconsulting.id. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang opname hutang. Sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe channel theconsulting.id agar bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Hutang usaha merupakan hutang yang termasuk ke dalam kategori hutang lancar atau biasa disebut dengan hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek di sini biasanya memiliki umur yang kurang dari 1 tahun. Dalam perusahaan, opname hutang sangat diperlukan. Maksudnya opname di sini adalah pemeriksaan kembali hutang yang diperlukan bagi sebuah bisnis. Kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana sih cara melakukan opname hutang. Langkah-langkah dari opname hutang sendiri, yang pertama itu adalah membandingkan nilai hutang usaha di laporan neraca dengan buku besar hutang usaha Anda. Jadi, Anda harus membandingkan atau mencocokkan nilai hutang yang ada di neraca dibandingkan dengan nilai hutang yang ada di buku besar laporan Anda. Yang kedua, menghitung kembali hutang usaha yang tercantum di buku besar. Apakah hutang usaha Anda sudah sesuai ataupun sudah benar? Yang ketiga, memeriksa saldo awal hutang usaha di laporan kertas kerja tahun sebelumnya. Jadi, saldo awal hutang Anda pada periode ini harus sama dengan saldo akhir di periode sebelumnya. Yang keempat, memeriksa pengakuan debit dan kredit hutang usaha dengan jurnal yang bersangkutan. Apakah sudah sesuai antara pengakuan di debit dan juga di kreditnya. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan rekonsiliasi buku pembantu hutang usaha dengan kontrol hutang usaha di buku besar. Terus apa sih Pak manfaat dari opname hutang itu sendiri? Manfaat jika perusahaan melakukan opname hutang, yang pertama itu adalah memperoleh nilai real akun utang usaha. Jadi nilai di laporan keuangan Anda itu akan sama dengan nilai hutang yang sesungguhnya. Kemudian dapat mengetahui kecocokan hutang usaha di neraca dengan transaksi yang terjadi. Terus untuk membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir itu adalah menyajikan nilai wajar dan pengungkapan utang usaha di neraca. Kemudian saya akan mengasih bagaimana sih tips melunasi hutang secara efektif. Tips yang pertama itu adalah hitung dulu berapa jumlah hutang di perusahaan Anda. Nah, dengan menjumlahkan semua hutang, Anda bisa tahu bagaimana sih kondisi keuangan perusahaan Anda. Apakah sekiranya mampu melunasi hutang tersebut atau tidak. Jangan lupa tuliskan tanggal jatuh tempo dari hutang tersebut dan hitung berapa cicilan yang harus Anda bayar dalam tempo tertentu agar hutang tersebut lunas. Yang kedua, Anda perlu menetapkan skala prioritas dari hutang Anda. Pastinya, Anda harus memprioritaskan hutang yang memiliki nilai nominal yang lebih kecil terlebih dahulu. Dan kemudian lunasilah utang dengan suku bunga paling tinggi. Kemudian pilih suku bunga yang terbilang rendah. Untuk utang yang besar, buatlah cicilan dengan bunga yang stabil ataupun bunga yang tetap. Yang terakhir, mungkin ini merupakan tips yang paling penting, yaitu adalah menghemat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan Anda dan meningkatkan omset. Jadi sebelum membuat perencanaan pelunasan hutang, Anda sebaiknya melihat dan memperhatikan jumlah pendapatan dan pengeluaran perusahaan terlebih dahulu. Setelah itu mengetahui berapa sih jumlah kedua hal tersebut, Anda dapat menghitung berapa jumlah dana yang diperlukan untuk melunasi hutang-hutang. Opname hutang di sini sebaiknya dilakukan secara berkala, baik itu bulanan, kuartalan, ataupun tahunan gitu. Tapi sebaiknya dilakukan per kuartal agar perusahaan dapat mengetahui keadaan hutang secara baik dan wajar, karena pengendalian hutang sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaan Anda.
Oke, sekian penjelasan saya terkait Opname Hutang. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Salam sukses untuk kita semua. Semoga usaha Bapak Ibu semakin lancar ke depannya. Thank you sudah mengikuti video-video dari The Consulting.